Halo teman-teman, di tahun 2020 ini udah banyak produk-produk ponsel yang dirilis oleh sejumlah brand ternama untuk saling bersaing di pasaran. Salah satu kategori ponsel yang banyak diminati adalah ponsel gaming. Sayangnya, rata-rata ponsel gaming yang mumpuni dikemas menjadi produk kategori flagship yang harganya 3 jutaan ke atas. Meskipun begitu, adalah ponsel-ponsel gaming yang performanya berasa seperti HP 3 jutaan, tapi dijual resmi hanya 1-2 jutaan aja. Hanya saja, dia fokus ke fitur penunjang gaming dan akan kurang apik dari segi lain. Tapi, Teknodam juga memasukkan beberapa ponsel 3 jutaan di daftar ini kok supaya netral. Teknodam akan merekomendasikan 10 HP gaming yang bakal cukup banget untuk memenuhi kegiatan gaming dan bahkan tetap worth it sampai beberapa tahun ke depan. Apa aja tuh daftarnya? Cekidot! Realme C3. Posisi teratas yang bahkan menjadi HP terganas di range 1 jutaan untuk saat ini ditempati oleh Realme C3. Buat kamu yang suka main game sekelas Mobile Legends, PUBG, atau CODM dengan harapan grafisnya bisa yang terbaik, ponsel ini sudah mencapai hal itu. Performanya benar-benar maksimal dari segi gaming, karena chipset yang ditanamkan adalah chipset gaming dari MediaTek yaitu Helio G70. Main PUBG Mobile udah bisa lancar di settingan high dan smooth ultra loh. Kemudian performanya yang gesit juga diimbangi oleh daya tahan baterai yang lama, karena dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Buat kamu yang hobi main game seharian, terutama karena sekarang memang lagi ada kebijakan hashtag di rumah aja, ini bakal jadi pilihan yang pas nih. Baterainya yang berkapasitas 5000 mAh juga lebih tahan lama, karena resolusi layarnya masih di 720 pixel. Jadi, penggunaan daya baterai lebih hemat ketimbang HP yang resolusi layarnya udah 1080 pixel ke atas. Dan jangan khawatir soal kualitas gambar, karena sharpen yang dihasilkan membuat gambar kelihatan tajam meskipun resolusinya masih HD biasa. Pokoknya, buat gaming ini udah epic banget sih. Layar ponsel ini sendiri panelnya IPS berukuran 6,5 inci. Sistem operasinya juga sudah berbasis Android 10 yang dibalut dalam Realme UI. Kalau kamu berminat, harga ponsel ini hanya 1,7 jutaan aja buat varian 32GB. Asus Zenfone M1 Max Pro. Buat yang satu ini sempat jadi idaman pada masanya. Sayangnya, sekarang stoknya sudah mulai terbatas karena mungkin nggak banyak diproduksi lagi. Nah, buat performa, ponsel ini masih di bawah Realme C3 karena ini produk rilisan 2018. Chipsetnya adalah Snapdragon 636. Tapi buat main game sekelas Mobile Legends dan PUBG, M1 Max Pro masih mengangkat kok di settingan grafik standar. Kameranya juga cukup bagus, punya efek bokeh yang keren dan dibekali pula oleh baterai raksasa berkapasitas 5000 mAh. Keunggulannya lagi, ponsel ini sudah mendukung teknologi fast charging. Oh iya, layar M1 Max Pro adalah 6 inci yang resolusinya udah Full HD. Jadi buat nonton YouTube dan main game udah asik banget kok. Asus Zenfone M1 Max Pro sekarang tersedia dengan harga 1,6 juta aja buat varian terendah yaitu 32GB. Realme 5. Di rekomendasi yang ketiga ada Realme 5 yang dibekali oleh chipset kelas menengah dari Qualcomm yaitu Snapdragon 665. Buat game sekelas Mobile Legends, performanya udah cukup maksimal. Buat PUBG, kamu bisa main lancar di settingan medium standar. Buat daya tahan, baterainya juga tak kalah mumpuni yaitu 5000 mAh sama seperti Realme C3 atau Asus Zenfone M1 Max Pro. Layarnya juga sudah cukup luas yaitu 6,5 inci dengan panel IPS dan resolusi HD+ 720 pixel x 1600 pixel. Kamera juga tak kalah keren. Sensornya udah cukup baik, bahkan kamera depannya dibuat sama dengan kamera belakang, sehingga menghasilkan kualitas foto yang sama-sama bagus. Untuk sistem operasi, ponsel ini menjalankan ColorOS 6 berbasis Android 9, dan jika tertarik, Realme 5 dibanderol sekitar 1,7 jutaan buat varian paling standar yaitu 32GB. Oppo A5 2020. Dari segi performa, Oppo A5 2020 tak berbeda jauh dengan Realme 5, hanya saja terlihat berbeda dari desain terutama di bagian kamera. Produk Oppo ini yang menempelkan 3 sensor kamera belakang di posisi tengah, berbeda dengan Realme yang menempatkannya di sebelah kiri.
Oppo A5 2020 dibekali oleh baterai yang sama tahan lamanya, yaitu 5000 mAh. Layarnya berukuran 6,5 inci dengan panel IPS dan menjalankan sistem operasi bawaan ColorOS 6 berbasis Android 9. Kalau mau jadiin ini pilihan kamu, bolehlah. Chipsetnya lumayan, baterainya tahan lama, layarnya luas, plus desainnya tuh enak banget dipandang kalau menurut Teknoday. Soal harga, Oppo A5 2020 tersedia di pasaran dengan harga 2.100.000-an untuk varian RAM dan ROM 3 64GB. Redmi Note 8. Redmi Note 8 juga boleh jadi produk yang layak dipertimbangkan karena ponsel ini punya 4 sensor kamera belakang dengan performa gaming yang cukup maksimal. Chipset yang disempatkan pada perangkat ini adalah Snapdragon 665 berkecepatan 2,0 GHz. Lalu ada keunggulan lainnya, di mana layar HP ini berukuran cukup luas, yaitu 6,3 inci dengan panel IPS ditambah lagi resolusinya sudah Full HD+. Meskipun baterainya lebih rendah yaitu 4000 mAh, perangkat ini sudah dibekali dukungan fast charging 18 watt. Jadi soal baterai mah mantap santuy. Yang paling spesial adalah bagian kameranya. Sensor utama yang disematkan beresolusi 48 megapiksel dan ada 3 sensor pendukungnya. Sementara kamera depannya 13 megapiksel. Buat sistem operasi sudah yang paling update kok, yaitu MIUI 10 berbasis Android 9. Bila tertarik, produk ini harganya ada di range 1.900.000-an buat varian 332GB. Redmi Note 7. Berikutnya masih di keluarga Redmi. Kita rekomendasikan Redmi Note 7. Ponsel ini dibekali chipset yang sama dengan saudaranya Note 8, yaitu Snapdragon 665 juga, dengan kapasitas baterai 4000 mAh dan fast charging 18 watt. Tapi layarnya sedikit lebih kecil, yaitu 6,3 inci dengan panel IPS dan beresolusi Full HD+. Untuk performa, kameranya bisa dibilang serupa dengan Redmi Note 8, di mana sensor utamanya adalah 48 megapiksel dengan satu sensor 5 MP sebagai pendukung. Sementara di bagian depan disematkan sensor kamera beresolusi 13 megapiksel. OS yang dijalankan juga sama, yaitu MIUI 10 berbasis Android 9. Buat harganya relatif lebih bersahabat, yaitu 1,8 jutaan aja buat varian 332GB. Redmi Note 8 Pro. Selanjutnya kita naik ponsel gaming kelas 3 jutaan. Salah satu yang paling kita rekomendasiin di sini adalah versi Pro dari Redmi Note 8. Buat mendorong performanya, ditanamkan chipset gaming yang mempunyai kecepatan maksimal dan berhasil mencatatkan skor 222.000 dalam uji coba Antutu. Chipset yang dimaksud adalah MediaTek Helio G90Ti. Jadi buat PUBG, CODM, dan Mobile Legends kuat banget, udah ngelibas semuanya. Kemudian untuk pengalaman pengguna, layar dibuat cukup luas yaitu 6,5 inci dengan panel IPS serta sudah beresolusi Full HD+. Belum cukup di situ, sensor kamera yang disematkan di bagian belakangnya benar-benar ganas, yaitu beresolusi 64 megapiksel dengan ditanami oleh 3 sensor pendukung. Sementara sensor kamera depannya beresolusi 20 megapiksel. Android yang dijalankan sudah termasuk yang terbaru, yaitu Android 9. Untuk daya tahan, perangkat ini dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh yang bisa tahan buat dipakai main game seharian full. Pokoknya nggak rugi kalau kamu beli ponsel ini. Dengan semua fitur dan spek tadi, ponsel ini harganya adalah 3 juta saja untuk varian 664GB. Realme XT. Salah satu pesaing produk-produk smartphone Xiaomi yang tengah gencar menjelajah pasar adalah Realme. Dan Realme XT menjadi saingan Redmi Note 8 Pro. Ponsel ini dibekali dengan tenaga maksimal dari chipset gaming kelas atau yaitu Snapdragon 712 berkecepatan 2,3 GHz. Buat daya tahan, Realme XT dibuat sedikit lebih rendah dibandingkan Redmi Note 8 Pro, yaitu mengusung kapasitas 4000 mAh saja. Sementara untuk bagian lainnya sudah mumpuni banget kok, layak jadi pilihan. Layarnya berukuran 6,4 inci dengan panel Super AMOLED dan sudah beresolusi Full HD+. Kemudian untuk kualitas gambar yang dihasilkan, teknologi kameranya juga tak mau kalah. Realme XT ditanami sensor kamera utama beresolusi 60MP dengan 3 sensor pendukung. Lalu ada sensor 16MP untuk bagian depannya. Buat yang suka menyimpan file-file berukuran besar, storage yang disediakan sangat besar, yaitu 128GB. Nah, harganya 3,5 jutaan aja buat varian standar 4 128GB.
Realme 5 Pro. Dari segi desain, ini menjadi salah satu yang terkeren di mata Teknodam. Warnanya dibuat begitu elegan dengan motif es berwarna biru cerah. Sedangkan soal performa, ini juga tak bisa diragukan. Karena Realme 5 versi Pro ini ditandami chipset gaming Snapdragon 712 yang udah kuat ngangkat maksimal settingan grafis di game sekelas PUBG Mobile. Untuk masalah layar, ukuran cukup memuaskan, yaitu 6,3 inci dengan panel IPS dan punya resolusi maksimal Full HD+. Yang istimewa mungkin adalah teknologi pengisian dayanya. Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 4035 mAh yang sudah bisa mengisi ulang dengan teknologi fast charging VOC 3.0 dengan konektivitas USB Type-C. Kalau kamu tertarik, harganya bersahabat banget kok, sekitar 2,5 jutaan aja buat varian 4 128GB. Vivo Z1 Pro. Tak mau ketinggalan, Vivo yang biasanya unggul di pasar ponsel terkenal akan kualitas kameranya juga ingin bergelut di persaingan pasar gaming dengan memboyong ponsel gaming bernama Vivo Z1 Pro. Ponsel yang dirilis sekitar pertengahan tahun 2019 ini mengusung teknologi Qualcomm Snapdragon 712 sebagai chipsetnya. Kemudian untuk mendukung performanya yang menjanjikan, Vivo juga membekalinya dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah dilengkapi 2 engine fast charging 18 watt. Sisanya, layar ponsel ini berukuran 6,5 inci dengan panel IPS. Resolusinya sudah Full HD+ dan menjalankan OS bawaan Android 9. Oh iya, soal kemampuan kameranya tetap dibuat unggul, yaitu ada 3 kamera di bagian belakang yang masing-masing beresolusi 16MP, 8MP sensor ultrawide, plus 2MP sensor diff. Buat yang suka selfie-selfie juga tak perlu khawatir, kamera depannya dibuat cukup memuaskan, yaitu ada sensor single beresolusi 32MP. Jika tertarik, harganya saat ini ada di kisaran 2,6 juta untuk varian 4 64GB, sementara buat varian 6 128GB dibanderol mencapai 3 jutaan. Nah Damers, Vivo Z1 Pro tadi menjadi yang terakhir sekaligus menutup rekomendasi kali ini. Mungkin yang kamu cari akan ketemu di sini dan cocok dengan salah satu yang Teknodam rekomendasikan. Jika iya, silahkan tekan tombol like dan jika ada saran ponsel lain boleh tulis di kolom komentar bawah. Bila bermanfaat, boleh dong di-share ke teman-teman dan subscribe juga channel kita ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Teknodam berikutnya. Dadah!